Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus berkah dalam. Hari yang ke-27 ini tema renungan kita adalah Ekaristi sumber kekudusan zaman now. Apa pentingnya umat menjadi kudus saat ini? Saya mengutip firman Tuhan dari 1 Petrus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup dalam kekudusan adalah kehendak Tuhan bagi setiap umat. Sebab Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Tuhan itu kudus dan menghendaki kita umatnya pun juga menjadi kudus. Umat tidak akan dapat menyatu dengan Tuhan kalau kita tidak kudus. Tuhan berkata kepada Musa di Gunung Sinai dalam Keluaran 33, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Kudus menjadi penting dan menjadi kebutuhan umat saat ini. Kita tidak bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan tanpa kekudusan. Kekudusan doa tidak didengarkan Tuhan. Bahkan ibadah kita menjadi tidak berarti. Kudus dalam bahasa Ibrani, kadosi, berarti dibedakan atau dipisahkan dengan maksud tertentu, tidak bercampur dengan yang lain. Ada kutipan dalam kitab suci sebagai berikut dalam Imamat 20. "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Dalam Roma 8, Santo Paulus membedakan hidup kudus dan tidak kudus. Hidup kudus itu dipimpin Roh dalam kebenaran, damai, dan sejahtera. Sementara hidup tidak kudus dipimpin oleh kedagingan, hawa nafsu, dan dalam perseteruan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, permenungan hari ini gereja mengajak kita untuk menjadikan Ekaristi sebagai sumber kekudusan. Paus Fransiskus mengajak juga umat agar perwujudan kekudusan itu dengan cara hidup yang mengarahkan diri kepada kehendak Tuhan, meluangkan waktu senantiasa memikirkan hadiratnya, tanpa sedetik pun memalingkan dari kehadirannya dalam setiap aktivitas kita. Dari Ekaristi ini, kekudusan hidup bisa kita peroleh dan dapatkan. Ekaristi itu selalu kudus. Lihat dalam setiap bagiannya, sejak pembukaan hingga penutup. Semua penuh daya kekudusan. Yang pertama, umat masuk ke gereja menandai diri dengan tanda salib, dengan mencelupkan air kudus. Kita diingatkan akan pembaptisan kita dengan mengangkat kita menjadi putra Allah. Yang kedua, imam mencium altar kudus. Yang ketiga, dalam liturgi sabda, firman Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan jelas menguduskan kita. Hati kita diteguhkan, terutama dalam homili oleh imam. Yang keempat, kita memohon kepada Tuhan atas kelemahan, atas kekurangan kita dalam doa permohonan. Yang kelima, mempersembahkan jiwa dan kerinduan kita dalam persembahan yang kita haturkan, agar
dikuduskan dalam tubuh dan darah Kristus. Yang keenam, nyanyian pujian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sungguh menjadi harapan akan tercurahnya kekudusan atas kita. Imam berdoa, curahkanlah Roh Kudus atas roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Yang ketujuh, dalam konsekrasi Tuhan Yesus sendiri hadir. Inilah tubuhku, inilah darahku. Yang kedelapan, doa Bapa kami yang sering dan senantiasa kita doakan, karena doa ini diajarkan oleh Tuhan sendiri. Yang kesembilan, kita menerima komuni kudus. Saat ini tanda nyata persatuan tubuh dan jiwa kita dengan tubuh Kristus yang kudus. Pertanyaannya, yang kita santap saja kudus, bagaimana kita tidak menjadi kudus? Yang ke-10, dalam akhir misa kita diutus Tuhan sendiri untuk mewartakan rahmat kebaikan kepada semua orang. Akhirnya Ekaristi sungguh-sungguh menjadi sumber kekudusan kita. Apapun yang kita kerjakan, ucapkan, lakukan sehari-hari merupakan wujud rahmat kebaikan yang kita peroleh dari Ekaristi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pandemi Corona ini kita memerlukan semangat dan harus senantiasa mampu memaknai peristiwa hidup dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita kudus agar umatnya menjadi miliknya. Hidup dalam kekudusan selalu mengandalkan Roh Tuhan, bukan kedagingan. Dan umat dapat memperoleh sumber itu melalui Ekaristi. Terima kasih, Tuhan memberkati renungan hari ini. Amin.